Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil fatihi bima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, dan juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada ini kesempatan, pada ini malam kita membuat satu video yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Safar. Nah, jadi kita ini mengutip dari satu risalah yang banyak aja risalah ini dijual orang di pasar, yaitu risalah namanya Risalah Amaliyah. Nah, dikarang oleh Haji Muhammad Qusairi Hamzah dan diterbitkan oleh toko kitab Inayah. Nah, di dalam ini sebagai narasumber yang kita angkat tentang masalah amalan-amalan bulan Safar ini. Menurut si penulis Risalah Amaliyah ini di dalam kitab Fawaidul Ukhrawiyah, nah itu ngaran kitabnya, nang sidin mengutip, disebutkan di dalam kitab itu bahwasanya diturunkan bala dalam setiap tahun itu 320.000 bala, tepatnya pada bulan Safar, yaitu pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, menurut daripada kitab yang beliau kutip tersebut. Dan barang siapa melakukan kaifiat seperti yang disentumkan di bawah ini, kaifiat yang pertama yaitu seorang tersebut salat. Nah, sebelum salat orang tersebut mandi terlebih dahulu. Nah, mandinya ini kaifiat ini mengambil lagi beliau dalam satu kitab yang bernama kitabnya itu Ta'likah. Nah, itu ngaran kitabnya. Nang beliau mengutip daripada kitab itu cara kaifiat amaliyah bulan Safar tadi. Yang pertama mandi dahulu jersidin dengan niat. Nah, niat lapas niatnya nawaitu ghusla an syahri syafar ahri syafara wa ayyam dia an fitnatid dajjal sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita sahajaku mandi daripada bulan Safar untuk menolak atau meminta dipeliharakan daripada fitnah dajjal, sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu lalu kita berwudu. Setelah berwudu lalu melakukan salat sembahyang 4 rakaat. Usalinya usali arba rakaatin lidab'il bada'i sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya, lapas niatnya. Kemudian di dalam hati kita sahaja sembahyang 4 rakaat untuk menolak bala, sunat karena Allah Ta'ala. Ini niatnya di dalam hati. Pada rakaat yang pertama ini 4 rakaat ini 1 kali salam. Nah, 4 rakaat ini 1 kali salam aja. 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Rakaat yang pertama sesudah membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah, lalu membaca inna a'tainakal kautsar sampai akhir ayat atau akhir surah 1 kali. Kemudian rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 5 kali. Rakaat yang ketiga membaca qul a'udzu birabbil falaq 1 kali sampai selesai surah. Yang keempat setelah suratul Fatihah membaca qul a'udzu birabbin nas 1 kali sampai akhir surah. Nah, salat sunat 4 rakaat ini 1 kali salam, itu tahiyatnya 1 kali saja. Pada rakaat keempat, rakaat yang kedua itu tidak ada tahiyatnya. Nah, jadi kita setelah rakaat kedua itu setelah sujud, duduk antara dua sujud langsung
berdiri betul lagi langsung membaca surat Al-Fatihah. Kadada tahiyat seperti salat Isya atau salat Zuhur atau salat Asar nang 4 rakaat, pada rakaat kedua itu ada tahiyat. Nah, karena tahiyat pada rakaat kedua pada sembahyang Zuhur atau Asar itu ataupun Maghrib ataupun Isya itu hukumnya hanyalah sunat, dapat kada wajib karena itu kada termasuk daripada rukun syarat. Jadi boleh aja ditinggal. Nah, kalau salat apa namanya, kalau salat sunat 4 rakaat 1 kali salam ini tidak disunatkan bagi kita untuk melakukan tahiyat pada rakaat yang kedua, hanya wajib sebagai rukun pada rakaat yang keempat. Lalu setelah salam lalu membaca suratul Yasin. Nah, pada ketika suratul Yasin tepatnya pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim itu dibaca 313 kali. Nah, setelah 313 kali itu dibaca, lalu ditarusakan Yasin sampai selesai. Nah, setelah selesai lalu berdoa. Nah, berdoa, Allahumma ya sadidul quwa, ya sadidul mihal, ya azizul manzalat li izzatika zami'ul halqik, ikfini min zami'il halqika ya muhsin, ya muzamil, ya mufassir, ya mun'im, ya mutaqarim, ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisri hasani wa ahihi wa zadihi wa abihi ikbini sarra hadha yaumil wa ma yanzilu fihi ya qafi fasayafikumullah wa huwa samiul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika innaka tammati wa bi hurmati lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfazni wa an tu'afini min balaika ya rafi'al bala ya mufarrizal kham wa ya kasifal gham iksib anni ma kutiba alayya fi hadhihi sanati min ham aw gham innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha salatan munjiyah. Allahumma srif anna sarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Nah, ini amalan bulan Safar menurut kaifiat yang ada di dalam risalah amaliyah ini. Namun sedikit kita mengomentari masalah kita membaca di dalam kitab-kitab karangan ulama hikmah dan juga ulama falak. Mereka itu mencantumkan bahwasanya adanya bala di bulan Safar dengan sekian-sekian ribu, atau mereka menyebut dengan nahas-nahas akbar. Nah, itu tidak berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau mereka itu menyatakan itu dengan dasar Al-Quran atau dengan dasar hadis, kada. Lebih mengarah kepada zan mereka. Nah, itu perasaan mereka atau firasat mereka, atau mereka dibukakan Tuhan kasab, lalu melihat dalam kasab mereka seperti itu adanya. Nah, jadi ada orang yang tidak percaya dengan adanya cerita seperti itu, wajar karena mereka tidak menemukan keterangan tentang itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, yang mutawatir, yang telah disepakati oleh umat Islam ini. Ada hadis yang mengisahkan atau ayat Quran yang mengisahkan bahwa bala 320.000 itu turun di bulan Safar. Nah, mereka kada menemukan. Kenapa? Karena ulama-ulama hikmah ini, ulama-ulama falak ini lebih mengarah itu kepada perasaan mereka atau sangkaan mereka, atau namanya juga firasat mereka. Mungkin mereka dibukakan kasab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi kita yang percaya dengan pengarannya dengan
penjelasan ulama atau apa dengan saran yang telah disampaikan ulama, silakan ikuti. Dan bagi orang yang tidak percaya dengan keterangan ulama-ulama hikmah tadi yang mengatakan adanya bala, silakan tidak mengikuti amalan-amalan ini. Bala itu sendiri masih dalam pengertian bahasa. Nah, yang dimaksud dengan bala itu sendiri kita kada tahu kayak apa bentuknya. Namun bala itu sebahagian daripada pemahaman daripada ulama, bala itu adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan bala itu juga adalah ujian bagi orang yang beriman kepada Allah. Nah, ada lagi di dalam kitab lain yang menyebutkan bahwasanya di dalam bulan Safar tersebut ada yang disebutkan dengan nahas akbar. Nah, nahas itu sendiri apa maksudnya? Yang dimaksud dengan nahas itu adalah sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi diri kita, baik kerugian itu dalam bentuk di dunia ataupun bentuk kerugian itu di akhirat, apakah bentuk kerugian itu di sisi manusia atau bentuk di sisi Tuhan. Contoh nahas yang pernah terjadi kepada seorang umat daripada Nabi Musa alaihissalam. Karun, kita tahu Karun. Karun itu adalah orang yang miskin yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Musa. Nah, kemudian dia meminta kepada Musa untuk didoakan supaya kaya. Nah, Musa menyatakan bahwa dia tidak akan mampu menjadi orang yang kaya. Namun pada saat itu beberapa kali dia meminta kepada Musa didoakan supaya kaya. Akhirnya Musa mendoakan dia kaya. Nah, ketika dia kaya, dia lupa dengan Allah Ta'ala, dia ingkar dengan Allah Ta'ala, dia khianat dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Akhirnya dia ditenggelamkan Allah Ta'ala si Karun tadi ke dalam bumi bersama hartanya. Nah, maka kekayaan Karun tadi itu adalah nahas bagi dirinya karena membawa kepada kerugian kepada dirinya. Nah, itu maksud nahas. Setiap sesuatu yang membawa kerugian kepada seorang hamba Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala itu adalah nahas. Nah, misalnya seorang tuh miskin, lalu ya kaya, setelah kaya ya lupa diri dengan Allah Ta'ala, lalu dia maksiat, dia berpoya-poya, nah maka kekayaan itu adalah nahas bagi dirinya. Ini adalah penjelasan daripada ulama hikmah, daripada kitab-kitab yang pernah kita pelajari. Maksud nahas itu adalah sesuatu yang merugikan. Nah, jadi di bulan Safar ini banyak datang perkara-perkara yang membawa kita rugi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang kena senang bakalahi bulan puasa, senang berbantahan di bulan Safar ini, bukan bulan puasa, di bulan Safar senang berkelahi, senang berbantahan, atau sering hujat menghujat di bulan Safar. Nah, itu nahas karena membawa kerugian kepada diri mereka. Nah, sekiranya inilah sekelumit daripada apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada benarnya ya itu mungkin daripada apabila ada yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan itu adalah mutlak daripada kebudukan pribadi ulun. Mudah-mudahan ini ada kebaikannya bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.